Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini, malam Jumat ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya atau penolakan urip saya. Terima kasih teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Wabil khusus beliau Bapak Sungkono yang di Pekanbaru. Baru saja saya teleponan dengan beliau. Beliau adalah orang yang sangat baik sekali. Di saat-saat kehidupan saya yang sangat-sangat terpuruk, namun beliau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa menjadi malaikat kehidupan saya. Terima kasih Bapak Subhanahu, Bapak Sungkono yang di Buana Pekanbaru. Dan banyak sekali sahabat, teman, saudara yang mungkin belum pernah saya kasih tahu konten YouTube saya. Yang pastinya saya selalu mendoakan mereka semuanya. Tetangga saya, saudara-saudara saya, orang-orang sekampung saya. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Saya anggap itulah malaikat-malaikat Allah pada saya dan juga keluarga saya. Saya selalu doakan mereka semua bahagia. Teman sedulur, dengan iringan tembang ini saya ingin bercerita. Inilah salah satu cerita yang saya pernah bangkit suatu keyakinan diri saya dalam perjalanan spiritual. Renungkan, dengarkan cerita saya ini teman sedulur. Saya pastikan panjenengan pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan ini untuk kehidupan panjenengan. Bagikan video saya ini untuk teman, saudara-saudara panjenengan yang mungkin pernah mengalami seperti saya. Di saat kita itu benar-benar sudah tidak punya apa-apa, di dalam pikiran kita sudah sangat-sangat terpuruk, padahal hanya pikiran kita saja yang tidak sadar akan kesehatan kita. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita sadari, karena pikiran kita itu selalu keluar dalam diri. Ini cerita saya teman sedulur. Dengarkan teman sedulur. Mengapa saya iringi lagu Gugur Bunga ini? Saya punya cerita yang luar biasa. Dulu di saat saya waktu kecil, pernah kita semua di kampung, kalau saya itu hari 17 Agustus itu Indonesia selalu memperingati hari kemerdekaan. Di situ di kampung-kampung itu merayakan kemerdekaan itu. Kisah cerita ini teman sedulur. Di balai kampung itu mengadakan lomba. Semua yang ikut lomba itu ya di waktu-waktu kecil. Itu anak-anak masih SD semua. Di situ disaksikan para pejabat kampung, Pak Lurah, Pak Carik, Pak Bayan, dan warga-warga sekitar. Sangat ramai sekali di sebuah perlombaan itu teman sedulur. Semua yang ikut lomba itu sekitar 25 anak, dan setiap anak itu dikasih satu balon, dan balon itu disuruh menuliskan nama sendiri-sendiri. Jadi setiap balon yang dipegang itu suruh nulis namanya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu balon itu disuruh meniup agar nanti akan diterbangkan, dan di situ ada kipas yang akan membuat balon itu terbang di dalam gedung balai kampung itu. Ada satu gedung itu kosong, namun bisa terlihat karena itu hanya di tembok dengan kawat. Disuruh tempat anak-anak itu disuruh melepaskan balon, ditiuplah dengan kipas angin. Ada 4 kipas angin yang besar meniup balon itu. Di perlombaan itu teman sedulur, setiap anak yang sudah
menuliskan satu namanya di dalam satu balon itu yang sudah ditiup, mereka disuruh mencari balonnya sendiri-sendiri. Itu ada hadiahnya, uang dulu itu 100.000 rupiah, sangat besar sekali. Dan di 25 anak yang ikut serta itu teman sedulur, ada satu anak yang cacat. Beliau juga ikut dalam perlombaan itu. Dia hanya memiliki satu kaki yang namanya Abdul. Ikut lomba. Mungkin beberapa anak banyak yang mengajaknya. Namun yang sangat luar biasa teman sedulur, dengarkan cerita saya. Ketika perlombaan dimulai, balon dilepas dan tertiup kipas angin, balon itu berhamburan ke atas ke bawah. 25 anak itu sibuk mencari semua balon-balon yang tertiup itu. Ketika dia pegang, siapapun yang mendapatkan balon yang tertulis namanya, dia akan mendapatkan hadiah. Juara itu diambil 1 sampai 10 teman sedulur. Di situ sangat ramai, sangat luar biasa. Namun yang namanya anak yang bernama Abdul itu, karena dia cacat kakinya, dia hanya berdiri di pinggir tembok. Dia pertama memegang balon, dia pegang dan dia baca namanya siapa. Ternyata ada namanya Sinta, itu sahabatnya. Dia pegang, lalu Sinta berlari-lari di sekitarnya, dia panggil, dia kasihlah balon itu. Dan bahagianya luar biasa. Sinta akhirnya berlari memasuki ruangan yang dimana itu ada wasitnya, bahwa dia ya yang memegang balon yang ada namanya yang pertama. Dan kemudian kembali si Abdul itu memegang balon kembali, yang ketika temannya itu memegang bukan namanya, dia lempar, dia buang. Ketika memegang balon itu, dia baca namanya, dia panggil siapa namanya itu, dia kasihkan. Sampai ada lebih dari 10 balon yang dia pegang, yang akhirnya tinggal 2 balon terakhir. 1 balon itu milik Abdul. Di saat perlombaan itu berlangsung, banyak wali hanya melihat keramaian, melihat sangat luar biasanya ramainya anak-anak itu berebut. Namun ada seorang ibu daripada sekretariat kampung itu meneteskan air mata di saat perlombaan itu terjadi. Satu ilmu yang dia dapat di situ dari seorang Abdul. Ini cerita teman sedulur. Saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Setelah selesai, maka diumumkanlah siapa yang menjadi pemenangnya dari 1 sampai 10 dari 25 anak itu. Yang pertama adalah Sinta, yang kedua, ketiga sampai 10. Sambil meneteskan air mata, seorang ibu aparat kampung itu bercerita. Semua wali, semua orang tua yang melihat, menyaksikan, sangat terharu dari cerita dari aparat kampung itu. Beliau menceritakan satu ilmu, satu contoh di mana di acara ataupun
di perlombaan di kampung ini yang sangat-sangat mengharukan dari seorang anak yang namanya Abdul. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Dia kasih tahu kepada semua peserta anak-anaknya satu ilmu yang harus patut anak-anak tiru. Ketika mau menyerahkan hadiah, seorang ibu tadi mendekati seorang Abdul. Dia bertanya, "Hai Abdul, mengapa kamu tidak ikut mencari nama yang tertulis di balon? Mengapa ketika kamu memegang balon itu kamu kasihkan kepada temanmu?" Abdul menjawab, "Saya bahagia bisa membuat teman saya bahagia, Ibu." Itu jawaban yang sangat luar biasa. Satu ilmu. Ternyata apa yang kita inginkan, apapun yang kita dapatkan, ketika kita memang benar-benar mau berbagi dengan orang lain, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Bahasa di orang Jawanya, Gusti Allah itu ndak sare. Apa yang kita tanam akan kembali ke kita, bahkan dengan bunga-bunganya. Ceritanya teman sedulur, satu luar biasa. Semua orang berebut ingin mencari juara, mencari namanya, sampai berlarian capek. Seorang Abdul ini hanya menggagikan ketika mendapatkan balon. Dia baca namanya, dia kasihkan, dia panggil siapa nama itu, dia berikan. Itu dengan rasa bahagia. Pelajaran dari seorang Abdul itu, ketika pulang dari singkat cerita itu teman sedulur, seorang Sinta yang dikasih balon pertama itu pada malam harinya bercerita kepada ayahnya. Ayahnya seorang kepala kampung. Dia cerita, "Wahai ayah, sesungguhnya saya menangkap balon yang pertama itu namanya Abdul. Kalaupun saya kasihkan kepada Abdul, maka dialah yang juara satu ya ayah. Betapa jahatnya saya." Dari cerita itu teman sedulur, keesokan harinya Sinta dengan orang tuanya datanglah ke rumah Abdul. Dia bawa piala itu.